Salam sahabat kerja hati di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan semangat di mana saja. Saat ini saya bersama Bang Riston di sini dan saya minta Bang Riston untuk memperkenalkan diri, silahkan. Halo teman-teman sahabat hati ya, sahabat kerja semuanya. Hati. Sahabat kerja hati, wah ya sahabat kerja hati. Biar kenal ya, mari. Saya Riston, sekarang saya tinggal di Klaten, tetapi aktivitas saya banyak di Jogja. Banyak beraktivitas dengan teman-teman muda, teman-teman mahasiswa di kelompok Young Interfaith Peacemaker Community. Tapi juga kami punya lembaga namanya Youth Interfaith and Peace Center, ya, lembaga yang untuk menggelorakan ya nilai-nilai perdamaian, terus bicara tentang keberagaman, toleransi. Dan juga bagaimana menggali nilai-nilai dari kitab suci untuk kita bisa berdamai dengan diri, sesama, dengan lingkungan, juga dengan Tuhan Sang Pencipta. Yeah. Itu. Wah, terima kasih sekali. Ini kegerakan anak-anak muda yang peduli dengan keragaman, perdamaian ya. Nah, saya ingin tanya ini Bang Riston sendiri. Untuk Bang Riston, karena tadi bicara tentang damai. Menurut Bang Riston sendiri, arti damai untuk Bang Riston secara pribadi itu apa? Iya, kalau bagi saya damai itu kebutuhan dasar. Ya, jadi semua orang itu pasti dalam hidupnya membutuhkan damai. Dan kalau ditanya secara pribadi, semua orang pasti lebih mau damai atau kondisi yang kacau balau, pasti dia akan memilih rasa damai itu. Tapi rasa damai kan nggak bisa kita beli dengan materi kita. Rasa damai perlu diolah, rasa damai perlu terus pertama kali mungkin perlu dipelajari dan terus diolah dalam diri kita. Dan ya secara pribadi saya sebagai seorang Kristiani, saya melihat bahwa berdamai itu identitas. Menjadi orang yang bawa damai itu identitas gitu. Kalau bisa sedikit berbagi dari Matius 5 ayat 9 itu dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita menunjukkan identitas sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, ya syaratnya membawa damai. Iya, jadi identitas dan itu juga mengelolanya dalam diri sendiri ya untuk damai itu. Ya. Betul. Nah, sekarang kan ini banyak keadaan yang saat ini keadaan yang tidak menentu, banyak mungkin orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, atau dengan melihat ketidakpastian di banyak hal gitu ya. Nah, di masa seperti ini banyak orang bilang istilahnya kita lagi di dalam badai gitu. Nah, kalau dari Bang Riston sendiri, dalam keadaan seperti ini bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri ketika di dalam keadaan yang tidak menentu atau dalam keadaan badai seperti ini? Ada dua sebenarnya bagi saya, dan saya terus belajar. Belum selesai, masih terus belajar. Yang pertama, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dalam kondisi saat ini atau apapun tantangan kita ke depannya, yang pertama kita harus mengenal diri kita. Itu yang perlu. Pertama, kita kenal diri kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga kita tahu untuk bisa beradaptasi dengan apapun tantangannya. Yang kedua, kita perlu bersyukur bahwa saya melihat pandemi saat ini adalah suatu kondisi yang memang ya harus terjadi dan seluruh dunia mengalami, dan satu-satunya cara adalah bersyukur. Beberapa waktu yang lalu kami dan teman-teman ngobrol tadi ringan gitu, kita melihat bahwa jangan-jangan pandemik ini juga waktu yang disiapkan Tuhan untuk alam kita istirahat. Oke. Kita bisa melihat dengan rasa syukur, kita bisa melihat kondisi yang lain, bahwa dengan kondisi pandemi sekarang ini kita banyak bekerja dari rumah, alam kita sejenak bisa sedikit istirahat gitu ya. Sehingga ini cara-cara Tuhan yang dilakukan. Kalau kita belajar sedikit ya dari kitab suci, di Perjanjian Lama contohnya ada banyak kisah yang bahwa tanah itu harus istirahat di tahun ke-7, di tahun ke-50 dan lain sebagainya. Itu
cara yang dilakukan, tapi kan saat-saat sekarang kan kita eksploitasi alam itu kan terus terjadi ya, terus terjadi, sehingga ya saya kira ini waktu yang tepat untuk kita juga sejenak banyak merenungkan diri. Ada teman yang bicara kemarin dulu nggak pernah ngobrol banyak dengan anak, tapi karena WFH banyak dengan anak, walaupun banyak juga orang tua yang stres ya. Iya, oke. Tapi banyak juga yang bilang, kalau orang bilang kan WFH itu work from home gitu ya. Tapi kalau kita istilah dalam kerja hati atau istilah dalam perdamaian itu WFH adalah work from heart. Jadi kerjanya dari hati gitu ya. Wah, ini menarik sekali, tadi bersyukur dan tetap dari diri sendiri. Nah, dari ini kan Bang Riston aktif dengan teman-teman generasi muda ya, Young Interfaith Peace Community ini. Pasti punya banyak pengalaman ya bekerja sama dengan pemuda-pemudi dari perbedaan budaya, golongan, agama, lintas agama ini. Kira-kira apa sih prinsip-prinsip terpenting untuk dijadikan dasar untuk berkolaborasi dengan banyaknya keragaman dan perbedaan itu untuk bisa terus menjadi pembawa penyebar virus perdamaian ya, virus yang positif kepada orang-orang ini. Prinsip-prinsip dasarnya yang dipakai di YIPC dan Bang Riston sendiri mungkin bisa dibagikan ke sahabat kerja hati di sini. Iya, kalau saya pribadi dan juga teman-teman di YIPC selalu kita belajar untuk menempatkan diri setara. Apapun yang kita lakukan, ya. Kita ini setara. Yang pertama, kita setara di hadapan Tuhan. Kita sama-sama diciptakan Tuhan, diciptakan dengan segala sesuatu kreativitas yang ada dalam diri kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Apapun yang menjadi perbedaan kita, pada hakikatnya kita setara. Jadi tidak ada yang lebih unggul satu sama lain. Kita layak untuk bekerja sama, layak untuk memaksimalkan setiap potensi kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, mau latar belakang agama kita, suku kita, budaya kita, mungkin pilihan politik kita, mungkin juga keberagaman yang lain. Gitu. Dan dengan menempatkan teman yang lain menjadi setara, kita bisa mendialogkan perbedaan itu. Ketika kita bisa mendialogkan perbedaan itu, kita akan ketemu hal-hal yang bisa mungkin yang menjadi letak perbedaan kita, mungkin yang menjadi letak persamaan kita. Dari situ biasanya kolaborasinya lebih solid. Karena kadang-kadang kan di banyak tempat kita mau langsung kolaborasi, tapi kita belum dalam posisi yang setara gitu ya. Ada satu kelompok yang merasa lebih dominan dengan yang lain. Mungkin juga ada satu kelompok yang merasa datang ke sana sebagai bala bantuan gitu ya, bukan dalam suatu hal yang setara dengan orang yang mungkin dibantu ataupun orang yang saat ini mungkin sedang membutuhkan sesuatu gitu. Tapi kalau kita datang dengan konsep yang setara, apapun kolaborasi kita, kepada siapapun kita akan berkolaborasi, kita akan nyaman saja karena kita tahu bahwa kita sama-sama punya potensi dan kita bisa melakukan ini karena kita sama. Secara khusus sebagai umat beriman kita sadar bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Wah, baik sekali. Terima kasih untuk membagikan percakapan singkat ini. Ya, sahabat kerja hati, bisa dilihat juga ini YIPC, bisa di search di segala platform sosial media. Teman-teman membagikan beberapa tulisan atau materi-materi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sahabat kerja hati, mari kita mengingat bahwa Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Penguasa, yang melihat isi hati kita juga, melihat kita dalam keadaan sekarang, dan setiap pikiran punya daya, setiap hati punya cerita, dan setiap tangan punya karya. Terima kasih sekali Bang Riston untuk berbaginya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol di lain waktu ya. Mari. Siap.